dengan doa. Saya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Hari ini kami bisa bertemu sekali dalam acara BIMTEK untuk kegiatan audit internal besok tanggal 19. Kami mohon lindunganmu, berkat-Mu, sehingga nanti semua yang kami lakukan, yang kami bicarakan dapat berjalan lancar dan kami dapat melakukan audit besok dengan baik. Amin. Oke, baik. Besok untuk kegiatan audit nanti tetap seperti biasa akan saya share ya jadwal dan juga mengingatkan teman-teman yang ada atau yang akan mengaudit besok tanggal 19 ya jamnya dan di ruangan mana. Kalau di sini nanti di ruang ya di ruangan apa. Oke. Jadi jadwal juga sudah kami sesuaikan ya. Oke. Oke, sebentar. Ya, ada apa ini? Ada apa nih? Ada apa? Sebentar ya, saya buka dulu Google Drive-nya yang SPMI. Cus. Oke, sebentar, tunggu sebentar, bersabar ya. Mohon bersabar, ini ujian ya. Oke. Wih, tisunya banyak banget. Tisunya banyak banget. Oh, ya, tak kira yang buat sini. Oke, siap. Matur nuwun. Baik, audit plan PDF-nya udah ganti dia. Ya. Siap. Oke, saya share PDF. Baik, ini audit plan untuk besok. Jadi ada tambahan Pak Teo Sudarmaji. Ya, karena Pak Teo juga sudah pernah audit untuk mendapatkan audit dari TUF ya. Maka karena kemarin kita cek cukup orangnya kurang ya karena banyak ketika mengaudit ternyata ada yang jadi audite dan tidak bisa kita lukir, akhirnya ini yang terjadi. Oke. Baik, jam 8, 8.30 kita pembukaan, 8.30 nanti top manajemen. Ini orang 5 yang mengaudit karena yang 3 observer. Saya nggak tahu, nanti coba kami atur ya. Posisi duduknya yang pasti 5 sama 6. Direktur 1, 2, ya 6. HRM, direktur itu 5, 7. Jadi 7 sama 5, 12. Nanti ya saya atur 7 di sebelah kiri, yang 5 sebelah kanan. Ya, supaya tetap kita jaga jarak. Oke, ya. Kemudian untuk di 8.30 jam 10 nanti LSP Pak Teo. Nanti yang absorbernya Pak Tri sama Eng itu Pak Agung. Ya. Kemudian di SPMI Bu Ana dan nanti yang observernya Mas Seto. Kemudian jam 10.12 di unit pengelola program studi yang mengajak itu Pak Bayu. Kemudian yang jadi observernya Mbak Justin, Mas Tio Koin, dan Mas Biski. Oke, kemudian jam 12 sampai jam 1 kita istirahat. Nanti 11.12 saya di keuangan Wadi 2, ini ruang meeting Mikael. Nah ini kalau mau diganti silahkan. Ini cukup banyak masalahnya, tapi ya nggak semua sih, nggak semua masuk juga lah. Pokoknya para KPing mungkin menunggu di luar, kan gitu. Kemudian jam 11.12 saya itu mengaudit Wadi 2 untuk staf logistis HK dan IT. Kemudian kita break. Saya itu jam 1, jam 2 kemahasiswaan, saya dan Pak Bayu, observernya Mas Tio dan Mas Agung, Wadi 3, staf. Kemudian jam 1 sampai jam 2:30 adalah pendidik dan tenaga kependidikan, Bu Ana sama Bu Fenty, yang menjadi observer Mas Hudi dan Mas Arci.
Kemudian jam 2, jam 3 saya dan Pak Adi di LPPM, P2M. Nanti yang jadi absorber Mas Nugroho dan Mas Trihananto. Jam 3 sampai jam 4 kita kumpul ya di ruang meeting WKL. Jam 4 sampai jam 5 closing meeting. Ya, kurang lebih itu yang jadwal yang saya buat. Ya nanti kalau ada mungkin teman-teman, oh saya nggak bisa ini, nah nanti coba kita cek lagi ya, kita atur lagi jadwalnya. Oke, baik. Kemudian untuk prosesnya seperti biasa, jangan lupa memberi salam, datang ya, kemudian memperkenalkan diri, kemudian setelah itu mulai melakukan audit. Yang pertama jangan lupa absen, tapi absen bisa dilakukan juga setelah audit, nggak ada masalah. Nanti kita kasih link absennya. Absennya pakai Google Form ya. Kemudian setelah itu ya mulai melakukan kegiatan audit. Silakan ditanyakan yang perlu ditanyakan. Nanti saya siapkan daftar tilik namanya atau checklist di Siadin yang nanti teman-teman bisa isi di situ. Ya, bisa isi di situ. Nah, nanti setelah itu teman-teman menanyakan sesuai dengan itunya. Nah, itu di situ ada contohnya. Sudah ada contohnya dari yang saya buat tahun kemarin. Ya, mau dibuat sama atau gimana terserah. Nah, nanti biasanya setelah itu hasilnya saya tulis di sampingnya. Jadi di situnya sudah ada apa namanya isinya. Nah, ini semua ngelink. Jadi bagi teman-teman yang bertanya di satu unit, misalnya tadi ada 4, ada 5, maka misalnya Pak Bayum punya pertanyaan, nanti akan bisa dilihat oleh temannya yang lain. Sehingga pertanyaannya mungkin tidak akan sama. Jadi kalau bisa dibuat tidak sama. Oh, Pak Bayu udah tanya, enggak? Coba siapkan pertanyaan yang lain di situ. Ya, jadi semua sudah di-link jadi satu tempat ya buat kita semua. Oke, baik. Nah, kemudian yang utama dari pengalaman kemarin, bahwa audit kemarin adalah audit yang pertama, dan saya sudah berpikir untuk membuat indikator yang lebih pas lagi dan mungkin sedikit lebih ketat, akhirnya nanti akan terlihat benar ini kerja itu melakukan 5R, K3 atau standarisasi bengkel. Ya. Nah, dari pengalaman itu, bagi teman-teman yang baru kan gitu. Nah, yang saya harapkan dari hasil audit ini bahwa ketika kita menanyakan sesuai dengan standar yang ada, mohon yang utama diminta buktinya. Ada buktinya enggak? Kalau memang tidak ada buktinya, ya itu dianggapnya memang belum melaksanakan. Tak tanggal 19. Auditnya tanggal 19, Mas Tio. Oh, ya bener ini. Loh, gimana? Enggak, tak pikir besok itu Kamis. Kamis Oh, dia itu. besok Kamis, memang betul. Lah iya. Oke Pak, makasih. Iya, tapi auditnya tanggal 19. Ini kan kita bimtek dulu. Jadi kalau nanti selama sampai audit tanggal 19, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke. Ya, itu. Siap. Oke, baik. Ya, jadi memang ada beberapa yang artinya tidak semuanya harus ada bukti, tapi kalau bisa lebih baik ada buktinya. Ya, karena pengalaman dari kemarin ternyata kita kalau hanya berdasarkan perkataan dari para audite, itu perasaan kan ada pekewo dan sebagainya, oh ya wis lah, ya, itu nilai 4 lah, nilai 5, nilai 3 kan seperti itu. Nah sekarang yang saya harapkan, tolong ditanyakan buktinya. Ya. Kalau memang tidak ada buktinya ya dianggap masih belum melaksanakan dengan baik, dah gitu aja. Ya, walaupun memang yang ada buktinya ada, nanti akan saya tunjukkan ini loh klausul-klausul yang harus ada buktinya. Dan ini adalah klausul-klausul yang tidak perlu ada buktinya, hanya dari penjelasan juga oke. Tapi minimal kalau bisa
mereka bisa menunjukkan sambil menjelaskan, ini loh kita sudah mengerjakan ini mungkin lewat email atau lewat presentasi atau lewat notulensi pertemuan ya, monggo. Ya, seperti itu. Baik, kita mulai ke si Adin ya. Ini share, klik. Masih terlihat berupa screen drive atau saya stop? Oh masih, oh, sebentar. Saya pindah dulu aja biar, karena kadang-kadang saya udah jelaskan itu tuh, Mas, apa itunya masih belum berubah? Oh, sorry. Nah, mendingan saya rubah, saya share screen. Oke, baik teman-teman, silakan buka spmi.admi.ac.id. Ya, saya tunggu sekitar 2 menit. Silakan teman-teman buka itu spmi.admi.ac.id. Oke. Kalau sudah, silakan teman-teman turun ke bawah, digeser. Nah, digeser gini. Ya, turun ke bawah, cari si Adin. Nah, ini. Ya, kalau sudah diklik, maka akan muncul seperti ini. Oke, saya tunggu teman-teman. Kalau saya pas mau meloncat, kalau ada yang belum buka, nanti kamu kabari. Belum, sebentar, belum, masih error Belum, jaringannya. masih error, apa. Mas. Oke, saya tunggu. Ya, karena kita pelan-pelan ini. Ya, jadi bentuknya keluar seperti ini ya. Tidak bisa masuk webnya, Mas. Oh, kenapa ya? Coba, oke, dicoba jaringannya, oke. Boleh langsung diisi admin, nah ya boleh. spmi.admi.ac di stress si admin, atau ya kalau saya gampang buka SPMI aja. Oke, masih ada yang bermasalah? Masih ada yang belum bisa buka? Saya tunggu. Oke. Siapa yang masih belum bisa buka? Saya sudah oke. Oke. Oke, bisa semua ya. Oke, baik. Kalau sudah bisa buka, silakan Anda klik auditor. Klik auditor akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian diklik user password-nya yang sudah saya kirim kemarin, yaitu AMI 2020. Ya, nah itu sudah sama Mbak Dinita di itu kan, AMI 2020, passwordnya auditor bisa. Bisanya harus besar. Kalau bisanya nanti kecil, tidak kan. Nah, akan muncul seperti ini. Auditornya besar atau kecil, Mas? Auditornya kecil. Auditor bisanya yang besar. Oke. Oke, sudah kebuka semua. Ada yang belum kebuka? Siapa ini? Mas Miski oke? Bu Ana oke? Mas Koin oke? Bisa semua? Mas Andi ya oke? Bisa ya? Baik. Saya akan jelaskan satu persatu isinya ya. Nanti setelah itu baru kita akan berjalannya di mana. Oke. Baik, ini adalah halaman beranda. Jadi kalau Bapak klik auditor atau beranda ini akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian untuk panduan proses AMI ini masih yang lama, belum saya update. Itu silakan diklik panduan audit mutu, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada kegiatan sosialisasi AMI, mengikuti dan memahami audit plan dan pelaksanaan AMI melalui sosialisasi AMI. Saya izin untuk pengujian. Siap Mas Rudi, sukses ya buat tes atau buat mengujinya. Oke. Kemudian yang kedua, melihat materi yang akan diaudit. Ya, kemudian pelaksanaan AMI, mengikuti open meeting,
memberikan penjelasan bukti dan mengikuti closing meeting. Penyelesaian temuan, nah ini semua ada. Rekap temuan dan sebagainya itu sudah baik. Ini panduan, kemudian dokumen. Silakan diklik dokumen. Yang audit mutu eksternal tidak usah ya. Dokumen. Silakan diklik dokumen. Nah, ini adalah dokumen yang ada. Jadi di sini ada 9 unit kerja berdasarkan audit mutu internal ISO 9001-2019. Jadi tidak berdasarkan struktur unit kerja, karena kita persingkat, kita buat lebih sedikit banyak yang digabungkan. Nah, silakan teman-teman klik tanda plus yang paling kanan ini, yang berdasarkan unitnya, misalnya top management, silakan diklik. Nah ini, maka akan ada, ya. Jadi di sini ada deskripsi, jadi ini ada apa namanya kategorinya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan. Nah, disinilah standar-standar ISO yang bisa teman-teman baca. Kalau teman-teman lihat di sini ada N ya, terus ada D, ya warnanya kuning dan biru, R rekaman, N, ya itu adalah bukti yang kita minta. Kalau R dan D itu jadi harus ada buktinya, baik berupa soft copy maupun hard copy, terserah. Tapi harus ada buktinya. Ya. Tapi kalau N hanya berupa penjelasan dari para audite, itu juga bisa kita terima. Tapi nanti akan ada lagi tempat yang teman-teman bisa melihat lebih jelas mana yang harus ada buktinya. Oke. Ini kemudian ini dokumen yang kami siapkan, ya ini belum masuk yang sekarang ini, jadi nanti dokumen audit plan dan sebagainya kami akan masukkan di sini. Ya tahun 2020 sama ini tahun 2021, tapi kita mengauditnya yang tahun 2020. Oke, itu. Jadi semua ada di sini ya teman-teman. Nanti kita akan masukkan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kita mengajak ke sini. ISO 9001-2015 SPMI. Ya. Nanti disinilah tempatnya teman-teman nanti akan memberikan temuan. Ya. Jadi nanti berbedanya dengan yang tadi hanya dokumen. Yang ini adalah yang nanti teman-teman isi. Kita buka satu, top management. Klik. Nah ini. Jadi nanti teman-teman akan mengisi sesuai dengan temuan yang diperoleh oleh teman-teman semua. Ternyata misalnya di nomor 3 ini ternyata ada KTS. Ya sudah, nanti silakan diklik KTS mayor, KTS minor, observasi positif atau observasi negatif. Nah, nanti kalau misalnya KTS minor, ya, karena ternyata tidak ada bukti, ada buktinya kesalahan, terus melanggar klausulnya yang nomor ini, ya kan? Terus lokasi, evidence, dan reference semua terlanggar. Jadi segitiganya utuh. Ya kan, antara kesalahan ada, buktinya ada, dia melanggar referensi yang mana juga ada. Jadi kan segitiganya utuh. Maka itu KTS. Nah, kalau misalnya seperti itu silakan diklik KTS ini. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya, jadi di sini sudah kami siapkan contoh-contoh dalam membuat KTS. Jadi temuan harus mengandung bukti objektif, lokasi, problem, dan reference. Nah, seperti contohnya ini di bawah. Target KPI di Departemen Marketing tidak dianalisa pencapaiannya, seperti yang diminta dalam prosedur ini. Atau tidak sesuai dengan prosedur apa, atau prosedur dari ISO nomor berapa. Misalnya gitu. Karena ini nomornya udah ada ya.
Jadi kalau untuk ISO Anda langsung bisa lihat di samping ini. Hah? Oh, di atas ada. Oh ya, ini. Jadi Anda sudah bisa langsung ya melihat di formulirnya. Kalau sudah diisi, oke, di save. Ya. Maka di sini akan, oh ini ada KTS 1. Nah, nanti tandanya akan ada di bagian yang lain. Ya. Demikian seterusnya nanti kalau memang ditemukan berdasarkan klausul yang ada di sini, ketemu KTS-nya, oh ini bahwa ternyata tidak ada bukti berkelanjutan, ya sudah KTS minor, misalnya gitu ya, udah diisi klik KTS minor. Jadi setiap klausul yang ada. Ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik. Kalau sudah jelas, nah, kita ke sebelah ya. Jadi kalau sudah ini keisi, maka akan muncul di sini. Nah, ini kerjanya berapa, KTS-nya berapa, KTS minor berapa, observasi berapa, observasi positif berapa, observasi negatif berapa. Ya, jadi ini adalah jumlah temuan dari para auditor dimasukkan ke sini secara otomatis. Ya. Kemudian setelah itu klik sebelahnya lagi. Ini adalah hasil auditnya. Dari temuan, nanti penyelesaian temuan, karena KTS harus diselesaikan, nanti akan ada di bawahnya. Ya, nanti yang menyelesaikan siapa, nah nanti ini yang saya pantau. Ya, ini yang saya pantau, bahwa ini harus diselesaikan. Baik. Nah, untuk menu ini mungkin ada pertanyaan. Monggo, silakan. Pertanyaan informatif aja, Mas. Ya, gimana? Yang artinya tadi, bukti N, R, D itu artinya apa ya? N itu N itu tidak perlu dokumen, no dokumen. Ya? oh, dokumen. Kalau D, dokumen. Bentar, saya buka saya. Atau narasi mungkin. Enggak, dokumen. Dokumen. Nah, di sini bukti N itu bukan dokumen, keterangannya ada nggak ya? Saya lupa. Klik. Nggak ada ya? Itu aja Oke. klik kanan, Mbok menawa keluar. Nah, Biasanya di komputer kan di klik kanan keterangan ya. Ini apa? Tio. Oh, indikator. Ini loh, N ini apa gitu. Enggak, jadi N saya jelaskan aja. N itu jadi tidak perlu bukti. Tidak perlu dokumen. Kalau D ini adalah dokumen, yang artinya dokumen itu suatu kebijakan, formulir, dan sebagainya. Nah, itu merupakan dokumen. Kalau R itu rekaman. Jadi hasilnya, jadi yang sudah ada isinya. Yang belum ada isinya itu berupa dokumen. Tapi di kebijakan audit misalnya Renstra itu kan dokumen. Sebenarnya sih rekaman tapi kan dokumen itu. Nah, itu harus ada bukti fisiknya, baik soft file maupun hard copy atau hard copy. Itu Mas Andi. Maka ini sudah saya kasih tanda. Jadi ketika ditanyakan memiliki sasaran mutu, oke, mohon ditunjukkan sasaran mutu dan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, gitu. Mereka menunjukkan. Nah, itu harus ada buktinya. Dokumennya ada, kemudian juga nanti kayak ini kan rekaman. Bahwa sudah adanya output dari tinjauan manajemen, yaitu manajemen review. Nah, itu harus ada buktinya. Nah, begitu Mas Andi. Baik, Mas Agus, terima kasih. Siap. Ada simbol-simbol N, D, dan R itu. Ya. Kalau sudah ada penjelasannya, siap. Sudah lebih jelas sekarang. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan untuk
yang klausul ini? Saya. Ya, monggo Mas Miski. Itu yang ketika audit kan kebetulan tugas saya masih observer ya. Mm-mm. Nah, nanti apakah pertanyaan-pertanyaannya juga ngikutin dari yang main itu ya? Maksudnya yang utama? Mm-mm. Yang Apa utama itu istilahnya? Yang observer, yang auditor. auditor. Nah, ngikutin aja berarti. Oh, buat pertanyaan juga nggak apa-apa. Jadi hanya Gitu. memang itu kenapa kami buat observer, karena kan baru awal. Biar tahu, oh ngauditnya seperti ini, oh caranya begini dan sebagainya. Jadi untuk observer kami juga memberikan peluang untuk bertanya, silakan. Gitu. Bukan ada, misalnya untuk top management ya, itu ada 16 poin ya. Nah, itu kan ditanyakan semuanya satu persatu berarti ya? Ya enggak. Yang kira-kira menurut Mas Miski aja yang, oh saya butuh tanya ini, silahkan. Nggak usah tanya satu persatu, nanti kan waktunya nggak akan cukup. Jadi berarti juga nggak diisi semua ya Mas ya? Iya. Ada 14 poin, tidak harus semua wajib diisi ya 14 tidak poin. usah, Iya, tidak wajib. Tuh. Jadi yang utama yang kira-kira, oh ini penting misalnya, kayak di sini perencanaan, oh ini perencanaan bisnis gitu. Bahwa ini harus ada, ya sudah tanyakan, ada perencanaan bisnis nggak? Nah, jadi dipilih aja, karena waktunya kan terbatas. Gimana Mas Miski? Misalnya yang top management nomor 8, itu kan harus ada bukti bentuknya organigram dan job desk. Nah, nanti kalau misalnya bertanya, organigram udah ada, tapi job desk-nya dari seluruh wewenang personil tuh baru terkumpul 90 orang, padahal ada 100 orang. Itu masuk KTS minor atau mayor gitu ya? Ya, itu kan sudah ada sebenarnya. Malah yang itu observasi aja supaya dilengkapi kalau saya. Oh, betul. Itu kalau nggak ada kan sudah sama sekali melakukan. berarti masuk. Ya, bisa bahwa itu belum terlihat job description-nya gitu. Nanti kita kan akan ada meeting juga. Nanti kan saya juga yang akan melihat situasi kondisinya. Oh, ini lebih baik masuk sini aja. Tapi kan saya juga akan tanya dari teman-teman para auditor. Karena ini kok belum terlihat ada kesalahan yang fatal misalnya gitu ya. Observasi aja untuk mengingatkan. Karena supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Oke, Itu Mas Gigi. Oke, siap, baik. Untuk yang Mas Gigi, banyak itu renov, probis, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nanti untuk renov, itu kan rencana operasional. Itu ya paling ya OP itu sebenarnya. Ya, kemudian untuk probis itu proses bisnis. Jadi setiap unit seharusnya punya proses bisnis. Misalnya di TMI, proses bisnisnya dari mahasiswa masuk tingkat 1 sampai lulus itu mau apa aja, yang dilakukan di sana apa aja, itu proses bisnis. Nah, kita tidak akan memberikan artinya bentuknya, tapi hanya kita minta buktinya. Nah, untuk istilah-istilah ini nanti kita akan coba siapkan juga, walaupun mungkin nggak semuanya ya, Mas Gigi. Nanti kalau dari sini kan nanti kita akan coba buat satu menu lagi istilah-istilah yang ada di audit. Ya, oke. Terima kasih masukannya Mas Gigi. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk menu ini cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, nanti ditanyakan lagi. Oke. Kemudian kita pindah ke bawah. Nah ini. Disinilah daftar pertanyaan pada pelaksanaan. Nah di sini sebenarnya sudah saya buatkan untuk semuanya 5R K3, tapi 5R K3-nya belum kita siapkan indikatornya. Kemarin kan baru secara cepat aja saya buat yang Excel, nanti akan masuk ke sini dan penilaiannya juga akan saya buat seperti ini dengan ada gambar dan sebagainya sehingga bisa lebih mudah teman-teman nanti mengaudit. Nah, nanti yang diklik adalah yang ISO 9001-2015. Kita klik ya. Nah, di sini ada daftar tili. Silakan diklik daftar tili.
Nah, inilah nanti teman-teman mau menyiapkan pertanyaan. Ini yang sudah saya siapkan kemarin. Jadi saya di mana ngauditnya, di unit kerja apa? Referensi standarnya 6.3. Pertanyaannya apa ini? Penjelasan terkait rencana pengembangan SDM 5 tahun ke depan. Itu. Nah, nanti di sini silakan ditulis sesuai atau tidak, dipilih ya, kalau nggak salah. Dipilih ya ini. Sesuai tidak sesuainya dipilih apa? Ini kok udah nggak bisa. Oh, karena ini udah ini nanti kalau buat baru pasti ada pilihannya. Sesuai atau tidak sesuai. Ya. Oh, ini diklik yang kanan, Ding. Saya klik ya sebelah kanan. Nah, nanti di sini. Catatannya silakan Anda isi. Nah, ini kemudian ini sesuai atau tidak sesuai. Dah. Nanti ini yang sudah saya isi kemarin. Jadi kalau buat baru kita lihat ya, kita klik ya, tambah. Terus nah ini. Nanti silakan Anda ketik nama unit kerjanya yang mau diaudit apa, referensi standarnya yang mau ditanyakan yang mana, pertanyaannya apa. Silakan diketik di sini. Nah, nanti ketika mengaudit, tanyakan aja yang ada di sini kalau udah siap. Kalau belum siap, ya sudah mengikuti klausul yang tadi, yang ada di depan. Ya, jadi untuk membuat temuan dan sebagainya, itu tidak bisa langsung atau ya melihat ini. Kalau saya biasanya melihat ini. Tidak sesuai, nah baru saya, ya, dari hasil wawancara, catatan yang saya buat, saya tidak sesuai. Jadi ini silakan teman-teman yang ada. Saya mau tanya, di tempatnya teman-teman ada tanda hijaunya enggak? Ada tanda pensil hijau sama itu? Belum berhasil buka. Hah? Tanda pensil sama itu, delete? Ada. Punya saya? Ada? Oh ya, jadi sebenarnya nanti kita akan buat, ya yang buat itu yang nanti bisa merubah dan menghapus. Ya, gitu. Jadi misalnya Mas Miski yang buat, ya hanya Mas Miski nanti yang, oh sorry nggak bisa deh. Karena ini itunya loginnya satu sama buat semua. Jadi bisa dihapus, bisa diubah. Ya, jadi dihapus loh ya. Dihapus jangan dirubah loh ya. Karena loginnya satu saya lupa. Kalau loginnya beda-beda bisa. Jadi kalau loginnya beda-beda nanti akan bisa bahwa yang mengisi atau yang menghapus itu hanya orang yang memasukkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, kalau mau dihapus ya nggak apa-apa. Ini saya tinggal, jadi saya tidak minta untuk dihapus. Jadi ini yang sesuai, ini penjelasan sesuai. Jadi kemarin saya pakai ini. Nah ini mempermudah, jadi tidak perlu semuanya. Waktu 2 terkait keuangan, saya paling 3-4 pertanyaan, ini 5 atau jadi nggak perlu semua klausul karena kayak di nanti di mana tempatnya Pak Bayu itu yang di pendidikan. Itu kan banyak banget. Nah, itu nggak perlu semuanya. Mungkin ya siapkan 5, 6, 7. Yang kira-kira krusial, terutama yang ada tanda D dan R-nya. Nah, mungkin bisa teman-teman catat. Yang utama itu, yang pertama itu ditanyakan. Ya, adalah punya rencananya nggak? Ya, kayak Probis tadi itu. Ada nggak? Kemudian yang kedua, monitoringnya. Ya, monitoring pelaksanaan dari kegiatan yang ada di sana. Ada enggak? Itu nanti dicari klausulnya yang mana, nanti silakan teman-teman cari. Kemudian yang ketiga, ya ada evaluasinya enggak? Ya, evaluasi terkait kegiatan yang ada di sana, melakukan evaluasi lewat notulensi atau apa. Kemudian yang keempat, kepuasan pelanggan. Nah, biasanya itu jarang orang menggunakan itu. Kepuasan pelanggannya ada enggak? Jadi umpan balik dari pelanggan. Ya, umpan balik dari pelanggan itu ada enggak? Ya, kemudian yang kelima, ketidaksesuaian yang terjadi di sana, ada enggak datanya bagaimana dan sebagainya.
Dan yang keenam, biasanya tindak lanjutnya terhadap ketidaksesuaian itu seperti apa. Nah, itu yang biasanya mungkin poin-poin inti yang mungkin teman-teman bisa tanyakan, nah nanti yang lain bisa mengikuti. Nah, kalau di sini nanti sudah diisi oleh teman-teman yang misalnya Pak Bayu ngisi, nanti yang mengaudit di top manajemen, misalnya Bu Fenty melihat pertanyaan Pak Bayu mungkin bisa mencari pertanyaan yang lain. Sehingga pertanyaannya tidak sama, seperti itu. Ya, tapi kan sudah kelihatan pertanyaannya Pak Bayu apa, nah saya tanya yang lain, biar nggak sama. Nah, dengan ini, ya saat titik ini saya berharap bisa mempermudah teman-teman. Ya, mempermudah teman-teman dalam menyiapkan pertanyaan, sehingga tidak pas di sana masih bingung tanya yang mana ya. Nah itu. Nah saya tanya yang ini deh. Ya, silakan dipilih aja. Jadi nggak harus urut wah tak tanya semua ya. Waktunya hanya 2 jam ya. Waktunya hanya 1 jam. Yang kira-kira krusial yang perlu teman-teman tanyakan. Wah ini kelihatannya jarang dipakai, jarang dicek, tapi ini penting. Silakan ditanyakan. Seperti itu. Oke. Untuk yang ini ada pertanyaan? Berarti ini disiapkan oleh auditor sebelum pelaksanaan tadi? Ya, sebelum pelaksanaan. Kalau bisa begitu. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke laporan. Belum ada, kita lanjut ke evaluasi ya. Evaluasi sebenarnya nanti adalah rekap total. Nah ini. Jadi yang mau kita lihat adalah rekap total bahwa untuk perencanaan berapa mayornya, minor dan positif negatifnya. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Jadi nanti kalau teman-teman mengisi ini juga di sini kita buatkan, saya ini mau otomatis, cuman yang tanggal 18 kemarin kita masih ngisinya manual, karena kan tidak menggunakan ini. Maka nanti mungkin yang tanggal 18 ini nanti mau kita hapus, sehingga nanti bisa ngisinya otomatis. Jadi teman-teman yang ada, yang dari temuan teman-teman yang ada itu nanti akan masuk ke sini, terus langsung akan kita bisa lihat trennya. Mana yang perlu diperbaiki, apakah pada bagian perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan peningkatan. Dan di unit kerjanya pun akan ada kelihatan. Ya, minornya berapa, mayornya. Jadi unit kerja mana yang sering melakukan ketidaksesuaian itu nanti kita coba dampingi untuk supaya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian analisa saya nanti hasilnya di sini. Ya, analisanya ini kita harus memperbaiki yang mana dan sebagainya. Total ketidaksesuaian negatif itu paling banyak yang mana, siapa. Jadi ada urutan-urutannya. Analisanya bahwa yang tidak sesuai itu banyaknya di mana. Nah, monitoring, nah gitu. Kemudian mungkin output dan sebagainya. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang monitoring ini saya ini. Monitoring ini kami kemarin melakukan monitoring di setiap unit kerja. Jadi saya tambah unit kerja. Ini nanti kami kalau keliling pakainya ini klausulnya. Oh ya. Ini kalau Anda mau lihat juga, teman-teman mau lihat di monitoring unit kerja, inilah klausul yang harus ada buktinya. Ada 30. Jadi sebenarnya ada 22, ya ada 22, ada 26, ya 26, di mana 22 itu rekaman, 4 dokumen. Ya kalau teman-teman lihat urutannya ini, 4 dokumen, 22 rekaman, aja 26. Kemudian sisanya, ya 27, 28 itu sebenarnya tidak perlu bukti, hanya cerita, tapi saya masukkan karena resiko dan peluang harus ada buktinya bahwa sudah dipikirkan. Rencana perubahan juga, kepuasan pelanggan sama, dan analisa evaluasi juga harus
ada bahwa sudah melakukan analisa dan evaluasi. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan penggunaan si Adin. Bagaimana? Sudah cukup jelas penggunaannya? Oke, baik. Saya stop share dulu. Ya, teman-teman. Oke, baik. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, masukan untuk besok audit. Yang pasti auditnya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin kan lebih banyak checklist, checkpoint dan sebagainya dengan nilai yang sudah saya buat. Kalau ini nanti ya kita harus buat bahasanya untuk agar itu merupakan suatu temuan yang harus diperbaiki. Yang pasti prinsipnya tetap sama, kita tidak mencari kesalahan. Walaupun kemarin dari hasil evaluasi banyak ada yang mengatakan bahwa ada auditor yang mencari kesalahan, tapi ya sudah, enggak apa-apa. Sebab saya juga meminta teman-teman untuk jangan mencari kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan berdasarkan opini teman-teman sendiri. Ya, untuk membuat temuan, observasi dan sebagainya. Jangan berdasarkan dari opini teman-teman sendiri. Bahwa ini seharusnya gini enggak. Tapi dari bukti aja bahwa standarnya begini, ada buktinya enggak ada ya sudah, nanti kita jadikan temuan. Itu. Ya, jadi itu yang harus dikuatkan kita sebagai auditor, jadi jangan terpengaruh juga. Kadang-kadang ada yang terpengaruh karena kemarin, wah ini harusnya indikatornya seperti ini, oke, nggak ada masalah bagi saya. Tapi kita tetap berdasarkan indikator yang sudah diberikan dulu. Walaupun mungkin itu benar atau salah, nah gitu. Tapi berdasarkan indikator yang sudah ada dulu. Nah, untuk perbaikan dan sebagainya ya sudah ditampung dulu. Jadi kalau ada auditnya yang seperti itu, mungkin mengalihkan karena kadang-kadang terus setelah itu auditornya ada uhayo, kleru, oh iya nggak beneran. Jangan sampai gitu ya. Pokoknya kita prinsip kita mengaudit, kemudian kita cari bukti bahwa ini sudah dilaksanakan atau belum. Itu aja. Mas Gigi kewalik lagi. Susah saya lihatnya. Kebalik. Baik, mungkin ada masukan untuk besok. Apa yang perlu disiapkan. Yang pasti nanti tetap akan ada undangan, pakaiannya batik atau monggo. Kalau kemarin katanya ada yang kelupaan, terus ada yang belum pulang dan sebagainya, ya sudah. Silakan. Pokoknya Anda pakai apa. Kenapa batik ya? Saya hanya supaya ya tetap identitas itu terasa kan gitu. Ya kemarin teman-teman yang pernah ngaudit kan ya sudah kasih batik kemarin yuk kasih batik kan rasanya tetap beda walaupun mungkin kata Romo masih ada okewusnya dan sebagainya tapi bagi saya udah ada rasa beda lah kalau kita menggunakan pakaian yang di luar kebiasaan di APMI. Oke, ada masukan? Selasa itu berarti langsung opening dan langsung pelaksanaan berarti tidak kumpul dulu. Siap. Misalnya auditor dengan observatornya nggak kumpul dulu kah? Nggak usah. Langsung aja. Langsung berarti. Langsung aja. Kemudian observer udah langsung nanti buat pertanyaan di situ langsung aja nggak masalah. Oke, siap. Ya, langsung untuk persiapan aja. Jadi kalau saya tanya nanti di situ bisa di search ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Ketika teman-teman nanti buat pertanyaan di sini, daftar tilik. Ya, di daftar tilik nanti search. Ya, misalnya Suki. Nah, semua ya. Saya semua. Misalnya saya nyari Wadir 2 misalnya gitu ya.
Wadir 2. Nah, ini nanti di search, nanti yang kelihatan Wadir 2 semua. Oh, HRM misalnya gitu. HRM. Gini. HRM, bisa nggak ya? Nah, ini HRM semua. Nah, ini HRM semua nanti akan keluar. Ya, jadi itu bisa teman-teman search ketika mau melakukan audit di mana ya sudah diketikkan slide, nanti kan akan kelihatan yang punya pertanyaan siapa. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Yang penting siapkan mental teman-teman semua. Yang pasti kita mengaudit dengan tujuan hal yang baik, ya, untuk melihat situasi kondisi kita seperti apa berdasarkan ISO dulu. ISO 9001/2015, SPMI dan PAN-PT itu sebenarnya campur jadi satu. Ya, karena saya usahakan klausul-klausulnya itu mendekati itu. Nah, kemudian untuk yang lainnya 5R, K3 dan ini saya akan memperbaiki lagi. Jadi kemarin memang saya buat sendiri dengan referensi yang ada, ternyata masih belum pas juga, nanti akan saya buat lagi untuk lebih detail lagi. Baik, untuk para auditor tidak ada pertanyaan. Tidak ada, baik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dalam mengikuti BIMTEK yang ketiga ini. Kalau nanti ada hal yang sulit atau ada hal-hal yang belum tahu, silakan langsung tanyakan aja lewat WA, lewat email, ya, kepada kami. Nanti kami akan bantu, ya, semaksimalnya akan kami bantu untuk supaya teman-teman semua tidak mengalami kesulitan dalam mengaudit. Nanti untuk transit kita di ruang meeting Mikael untuk yang nanti meeting jam 3 ya sampai jam 4 di ruang meeting Mikael. Kemudian juga karena semua ada di Mikael ya, di gedung Mikael, nanti antara makan siang nanti saya siapkan di sana atau di SPMI, nanti silakan diambil untuk makan siang mungkin di kantin atau di mana, monggo. Begitu. Ketik 1. Oke, begitu. Baik. Terima kasih atas partisipasi teman semua. Tanya Mas Agus. Iya, gimana Pak Bayu? Nanti untuk ruangan yang bertemu, mungkin baik juga sebelumnya di fogging dan setelahnya juga di fogging ya Mas Agus? Oh siap. Nanti Siap. kita akan minta HK untuk memvoting yang ruang Mikael, ruang edukasi, SPMI juga. Nanti kita lihat. Terus kita juga ini sebenarnya belum saya kembalikan, ada Hensani di sini. Kemarin 10, sekarang tinggal 7, nggak tahu yang 3. Teman-teman yang bawa ya sudah dibawa aja dulu. Oh, ya, itu nanti pokoknya dipakai ya untuk menjaga protokol kesehatan yang kita lakukan di ADMI. Oke, jelas? Siap. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Bayu, nanti dicatat sama Mbak Dinita untuk besok kita fogging semuanya. Kalau kemarin memang kita tidak fogging karena on the site, jadi kan tempatnya mungkin pindah-pindah. Kalau yang ini karena tempatnya udah pasti itu, ya kita fogging dulu. Siap. Baik, kita foto bersama seperti biasa. Mohon kameranya dinyalakan untuk foto bersama. Mas Yanto, Mas Agung kemana? Monggo Mas, monggo Mbak, dihitung biasa. Oke, gaya bebas. Sudah? Oke, baik. Makasih. Dan untuk menutup, saya mohon doa dipimpin Mas Miski. Monggo nutup.
acara ini dengan doa. Monggo Mas Miski. Baik, sebentar. Kita mohon kesehatan untuk kita semua agar terbebas dari COVID. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga dapat ikuti BIMTEK yang ketiga ini, supaya nanti kami waktu audit tanggal 19 Januari bisa terlaksana dengan baik dan lancar untuk kemajuan Politeknik Admi juga, dan juga untuk kesejahteraan kami bersama. Bimbinglah kami Tuhan, dan berikanlah kami kesehatan, agar kami selalu siap sedia untuk bekerja dalam nama-Mu. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Rizky atas mimpin doanya, dan selamat sore buat teman-teman. Monggo silakan kembali ke aktivitasnya masing-masing. Oke, sukses selalu. Ya, sukses selalu.